public health itu lebih ke pencegahan. Jadi bukan ke penanganan suatu penyakit, tapi lebih ke pencegahan. Pendekatannya lebih ke komunitas, bukan pendekatan ke individu. Pesannya bapak saya yaitu, kalau mau kaya, jangan jadi dokter, jadilah pedagang. Tapi jangan jadi dokter yang berdagang. Rezeki itu ngikut. Ya emang susahnya di awal-awal sih, karena aku memilih jalan yang susah. Nama saya Wahyu Sulistia Afarah, tapi biasa dipanggil sehari-hari Farah. Saya menyelesaikan sekolah kedokteran, S1 kedokteran di Universitas Udayana, kemudian menyelesaikan Master of Public Health saya di Hanoi Medical University di Vietnam. Saat ini saya bekerja mengabdi kepada negara sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram di bagian ilmu kesehatan masyarakat. Selain itu, saya juga ikut membantu di manajemen Rumah Sakit Universitas Mataram di bidang hubungan masyarakat dan hukum kerjasama. Kemudian saya ibu beranak 4. Saya menyelesaikan Fakultas Kedokteran S1 di Universitas Udayana. Saya masuk Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Bali itu tahun 2003. Jadi lulus SMA-nya tahun 2003. Waktu itu saya masuk melalui jalur SPMB. Jadi yang ujian serempak nasional itu. Kalau sekarang istilahnya mungkin SBMPTN ya. Kalau zaman dulu namanya UMPTN. Nah, pakai jalur yang itu. Kemudian setelah diterima, karena negeri kali ya, jadi bayarnya itu nggak terlalu mahal. Padahal ngirainnya di awal orang tua dan saya udah kayak, aduh diterima kedokteran ya, kayaknya kan mahal, kata orang-orang mahal gitu kan. Nah pas acara bayar-membayar itu kami diberitahukan ada 3 macam jenis pembayaran kalau nggak salah waktu itu. Yang pertama untuk bayar uang gedung, SPI namanya, pembangunan institusi. Gitu. Itu 10 juta zaman itu, tapi bisa dicicil sepanjang menjadi mahasiswa. Sama untuk semua mahasiswa dikenakan sama untuk SPI, pembangunan institusionalnya. Kemudian ada namanya SPP, jadi yang per semester itu 400.000. Itu 400.000 flat, dari mulai masuk sampai koas itu tidak ada penambahan apapun. Jadi flat 400 itu yang kita bayar. 395 apa 396 ribu gitu waktu itu. Ada namanya sumbangan sukarela. Nah, yang ini yang agak menarik untuk dibahas ya, karena sumbangan sukarela ini kami waktu itu yang berasal dari luar Pulau Bali, yang keterima dengan jalur yang sama, SBMPTN, sekitar ada 24 atau 25 orang. Waktu itu kami kompakan, ini mau diisi berapa gitu, karena yang lain kan udah wajib sama tuh. Nah ini karena sukarela mau diisi berapa, kita kompakan waktu itu ngisi 100.000 rupiah. Akhirnya apa yang terjadi, kami dipanggil ke ruang wakil dekan 2 yang bagian keuangan ya, dulu namanya masih pembantu dekan 2. Di situ kami disampaikan bahwa ya nggak masalah, namanya aja sumbangan sukarela, silahkan saja diisi seberapapun. Hanya saja ini di bawah standar rata-rata teman-teman yang keterima dari Bali. Jadi standarnya minimal 5 juta. Jadi kalau bisa ya udah nggak apa-apa segitu, tapi diem-diem aja gitu, nggak usah sounding keluar gitu. Nah begitu kita keluar ruangan WD2 itu ya kita ketawa gitu kan. Yang logikanya kan emang nggak mungkin kita mau dikeluarin karena udah diterima gitu kan, secara nasional udah diterima. Saya sampaikan berita itu ke ibu, ya seneng banget sih orang tua, karena ngirainnya udah mahal dan udah nyiapin waktu itu memang spare 50 jutaan lah kira-kira, jadi nggak jadi dibayarkan untuk itu, sisanya bisa dipakai untuk mereka berdua naik haji.
Sepanjang menjalani S1 di sana, S1 kalau kedokteran tuh kan ada tahap akademik, ada tahap profesi. Akademiknya waktu itu saya masih 4 tahun, profesinya masih 2 tahun. Jadi total kuliah kalau normal adalah 6 tahun. Di sepanjang tahap akademik itu saya beberapa tahun mendapatkan beasiswa, karena memang saya daftar. Jadi ada bukaan beasiswa, saya mencoba daftar, saya lupa nama beasiswanya apa, yang jelas waktu itu nggak banyak. Jadi misalnya kuotanya anak kedokteran itu ada, misalnya ada 10 gitu ya, itu nggak ada yang daftar. Karena mungkin rata-rata udah mampu ya secara finansial, saya kurang tahu kenapa kok nggak termotivasi daftar. Karena memang ada salah satu syarat yang mensyaratkan pendapatan orang tua harus berapa gitu. Jadi memang yang minimal gitu kan. Bapak ibu saya kan keduanya PNS sih. Jadi waktu itu saya anak pertama, jadi belum terlalu ini, karirnya juga masih yang biasa aja. Jadi saya mencoba daftar, apa salahnya saya daftar? Ya pasti dapat. Akhirnya uangnya dipakai apa? Untuk bersenang-senang, buat beli sepatu. Koas tahap profesi ya, tahun pertama saya ketemu jodoh. Pas mau naik ke level tahun kedua ketemu jodoh, calon suami saya waktu itu kenal cuman sebulan 2 bulan, terus nanya mau nikah atau enggak. Ya saya pikir karena anak kedokteran kuliahnya lama toh, ya kalau jodohnya datang sekarang ya apa salahnya gitu kan. Kemudian kami proses merayu orang tua, proses merayu orang tuanya 6 bulan sampai boleh diperbolehkan nikah. Akhirnya kami memutuskan menikah. Suami saya ngeyel, tidak mau dibayari SPP-nya oleh orang tua saya. Padahal orang tua saya maunya masih tetap bayarin karena ingin memastikan anaknya harus tetap lulus biarpun menikah. Tapi kami menjaga komitmen itu. Perjanjiannya boleh nikah tapi kedokteran harus lulus. Gitu. Akhirnya ya itu berjuang sama-sama akhirnya. Yang ya gitulah, jadi anak kos kan nggak mungkin tinggal di asrama lagi. Jadi anak kos, semuanya dipikirin sendiri. SPP yang saya nggak pernah ngerasain bayar SPP telat setelah menikah, ya telat-telat dikit gitu. Pergi ke rektorat ngurusi surat dispensasi terlambatnya gitulah. Jadi ya perjuangan lah gitu. Akhirnya saya berhasil menyelesaikan S1 kedokteran, profesi berhasil selesai. Hanya saja saya ada selisih terpaut dari teman-teman seangkatan saya. Itu mereka lulus November 2009, teman-teman seangkatan saya lulus Mei 2010. Jadi terpaut kurang lebih 6 bulan. Karena saya sempat ambil cuti waktu saya dinyatakan hamil. Setelah menikah 9 bulan saya baru hamil. Kemudian biasa ya ini sindrom trimester pertama, jadi ada mual muntah gitu. Saya rasa saya harus ambil cuti. Saya ambil cuti 3 bulan waktu itu. Kemudian setelah mengambil cuti 3 bulan, saya harus menunggu waktu untuk wisuda. Jadi sudah menyelesaikan semua stase, saya menunggu waktu wisuda, sehingga molornya 6 bulan, selisih sama teman-teman. Setelah lulus Mei 2010, sebetulnya saya sama suami punya cita-cita untuk pergi ke Papua berdua. Gitu kan, ngapain di sana, mau jadi guru setahun 2 tahun gitu, pengen jadi guru dua-duanya. Terlepas dari latar belakang pendidikan saya sebagai dokter, suami saya sarjana teknologi pertanian, tapi kita pengen jadi guru 2 tahun lah gitu di Papua. Habis itu baru balik lagi. Tapi keluarga besar jelas nggak mau karena sudah ada baby juga waktu itu. Jadi aku lulus itu udah ada baby, nggak mungkin kan mau ke Papua sambil bawa bayi. Jadinya kami memutuskan untuk ya udah yang deket aja, ke Lombok gitu kan. Ke Lombok waktu itu SIP belum ada, jadi saya cuma bantu-bantu aja di rumah sakit swasta. Karena SIP itu baru boleh ada kalau sudah menyelesaikan ujian kompetensi dokter Indonesia. Waktu itu angkatan saya yang pertama ada ujian kompetensi dokter Indonesia. Teman-teman saya sudah, teman-teman seangkatan di Udayana, tapi pas saya lulus Udayana tidak mengadakan karena memang belum ada lulusannya waktu itu. Pas saya Mei kan belum ada lulusan kedokterannya, sehingga saya nebeng di ujian di Brawijaya sekitar bulan Juni atau Juni ya kayaknya. Saya ke Brawijaya, begitu keluar
Hasilnya alhamdulillah lulus dan baru tahu hamil anak kedua. Akhirnya saya kerja di rumah sakit swasta di Lombok Tengah. Di sana saya kerja ya 3 atau 4 bulan. Kemudian ada yang menginfokan ada bukaan perekrutan PNS dosen di UNRAM. Ya, ada yang bukaan PNS Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, ada yang bukaan di UNRAM, Dikti waktu itu ya. Saya memilih yang Dikti. Waktu itu bau-bau politisnya masih nggak enak kalau saya milih yang kabupaten, sehingga saya milihnya udahlah UNRAM aja lah gitu. Ya saya ikuti prosedurnya, alhamdulillah lulus ya, berarti memang rezekinya di Lombok. Nah setelah saya berkecimpung di dunia dosen, setahun 2 tahun pertama masih bingung saya mau ke arah mana. Karena kalau mau sekolah spesialis, pertama dari segi finansial kayaknya susah. Saya belum kenal siapapun, saya belum tahu ada channel beasiswa seperti apa waktu itu. Kemudian passion saya juga enggak di spesialis. Setelah saya rasakan ya selama praktek 1-2 tahun bekerja di rumah sakit, rasanya passionnya enggak ke spesialis. Akhirnya saya mencoba bergabung di bagian ilmu kesehatan masyarakat. Baru tergali bahwa passionnya memang di situ, di public health. Kemudian mencoba untuk melanjutkan sekolah yang gratisan, cari beasiswa. Waktu itu saya nyoba beasiswa Australia, namanya waktu itu ADS. Jadi percobaan pertama itu, saya 4 kali nyoba. Percobaan pertama itu saya lolos sampai wawancara, tapi terus gagal. Percobaan kedua tidak terpanggil wawancara. Percobaan ketiga terpanggil wawancara lagi, tapi gagal. Percobaan keempat tidak terpanggil wawancara. Percobaan kelima saya mau nembak semua selain Australia. Nah waktu itu kebetulan ada bukaan dari USAID, beasiswa USAID, tapi kuliahnya di Vietnam gitu. Jadi ya udah coba-coba itu kan, akhirnya dapat. Saya merasa mungkin ya memang ini adalah waktu dan tempat yang tepat buat saya. Mungkin saja sebelumnya saya tidak diterima itu karena memang saya belum terlalu paham dengan apa yang akan saya lakukan, dengan apa yang saya jalani sekarang. Pengalamannya masih sangat kurang. Sehingga pada tahun kelima barangkali juga saya sudah mulai memahami kompetensi apa yang sudah saya miliki dan akan saya kembangkan. Yang saya syukuri adalah bahwa tempat ini masih Asia. Jadi saya masih mendapat kultur Asia di situ. Kemudian saya juga bisa langsung mengaplikasikan ilmu public health-nya dengan kultur yang masih sama dengan kita. Jadi ibaratnya ya saya bisa lebih memahami permasalahan kesehatannya kan masih sama, hampir mirip antara Vietnam dengan Indonesia. Itu bersyukur yang pertama. Bersyukur yang kedua, guru-gurunya yang tadinya saya kepingin banget sekolah ke luar negeri dengan menimba ilmu pada guru-guru dari sekolah-sekolah yang terkenal. Nah, di Vietnam ini 80% guru-gurunya, dosennya didatangkan dari sekolah terkenal juga. Jadi diterbangkan dari Minnesota, Amerika, dari Tufts University, dari USA juga, kemudian dari Sydney School of Public Health. Jadi saya pikir sama aja lah, saya kuliah malah saya dapat dari banyak kampus gitu kan. Kemudian 20%-nya adalah guru-guru besar dari Vietnam. Saya menyelesaikannya setahun, tidak lama, kemudian saya kembali lagi. Pisahnya itu nggak enak karena pisah sama anak-anak ya. Anak-anak masih kecil-kecil banget. Waktu itu yang paling kecil 15 bulan. Saya titipkan ke rumah kakak ipar saya yang perempuan. Kemudian yang nomor 3 itu saya titipkan ke ibu saya. Yang nomor 1 dan 2 dihandle bapaknya sendiri. Jadi perjuangannya di situ. Jadi support suami, support anak-anak, support ibu bapak saya, support keluarga suami, itu sangat menentukan apa yang sudah saya dapatkan sekarang. Jadi bisa kok sebenarnya jalur untuk beasiswa itu banyak sebetulnya, asal kita mau nyari dan kita mau repot-repot berusaha untuk masukin aplikasi. Jadi banyak jalurnya kalau mau sekolah gratisan. Saya nyari sekolah gratisan karena anaknya 4. Sayang gitu duit kalau dipakai buat sekolah buat saya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananto Wiweko, founder dan tim dokterkarir.com serta kanal YouTube Dokter Karir. Dokterkarir.com ini kami dirikan untuk membantu adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA, serta fresh graduate menemukan pilihan karir yang tepat. Dengan cara kami menceritakan pengalaman profesi dari sudut pandang Bapak Ibu pelaku profesi tersebut. Di kesempatan ini dengan rendah hati saya mengajak rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu dokter untuk menjadi narasumber kami. Kenapa? Karena di tahap awal dokterkarir.com fokus bercerita mengenai karir-karir di dunia kedokteran. Kami berharap insight dari Bapak Ibu, pengalaman hidup dari Bapak Ibu, cerita dari zaman sekolah sampai pekerjaan, itu membantu kawan-kawan kita yang muda menemukan pilihan yang tepat. Selain memang nanti menjadi amal kita, karena salah satu amal jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat, harapan saya dengan Bapak Ibu bercerita, itu ada insight-insight, pandangan-pandangan baik dari Bapak Ibu yang bisa ditangkap adik-adik kita. Oleh karena itu, sekali lagi dengan kerendahan hati saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bercerita, mungkin dalam 10-30 menit video yang nanti harapan kami bisa menginspirasi adik-adik ini menjadi dokter yang lebih baik. Demikian, sekali lagi salam dari kami, dari Mataram, Lombok. Saya Ananto Wiweko, dokterkarir.com.